Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Jumat 27 Agustus 2021. Pada hari ini bersama gereja, kita memperingati Santa Monica. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali pada hari ini kita melanjutkan permenungan kita perihal ajakan Yesus untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Dalam Injil hari ini digambarkan dengan 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Poin permenungan yang hendak saya ajak kita bersama untuk merefleksikan ialah tanggung jawab. Kita dapat menimba inspirasi dan pelajaran untuk kehidupan kita setiap harinya dari cerita yang Injil sampaikan kepada kita pada kesempatan kali ini, di mana dikisahkan ada 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh. Gadis yang bijaksana selain membawa pelita, mereka juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi tidak dengan kelompok gadis-gadis yang bodoh. Mereka hanya membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak. Tentu di sini kita dapat melihat soal tanggung jawab yang sangat kontras dari gambaran 5 orang gadis yang bijaksana juga 5 orang gadis yang bodoh tadi. Bahwasanya ada ketidaksiapan dari 5 orang gadis yang bodoh. Bagaimana mungkin dalam keadaan yang malam penuh dengan gelap gulita, mereka hanya membawa pelita tanpa menyiapkan minyak sebagai cadangan apabila pelita yang mereka bawa ternyata kehabisan minyak. Pada kenyataannya mereka hanya membawa pelita tanpa membawa minyak. Lalu ketika minyak dalam pelita mereka habis, mereka pun malah dengan santainya
meminta minyak dari kelompok 5 orang gadis yang bijaksana tadi. Bahwasanya Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap kesiapsediaan dalam segala hal, terutama dalam menjalani hari-hari hidup kita yang tanpa bisa kita prediksi apa yang akan terjadi di hari-hari esok yang akan kita jalani. Maka menjadi pribadi yang senantiasa siap sedia butuh perjuangan. Mungkin kita akan mengalami peristiwa jatuh dan jatuh bangun dalam kehidupan kita setiap harinya. Akan tetapi justru inilah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita hidupi setiap hari. Sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus, kita telah diberi tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Yakni memelihara iman. Iman yang telah ditanamkan dalam diri kita harus kita rawat, harus kita pupuk. Hingga pada akhirnya iman ini boleh berbuah dan nantinya dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Saya hendak menggambarkan tanggung jawab memelihara iman ini seperti halnya kita menanam pohon dan pada akhirnya nanti menghasilkan buah. Apabila pohon yang kita tanam ini tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita pupuk, bagaimana mungkin pohon ini dapat tumbuh dengan baik dan pada akhirnya nanti menghasilkan buah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian pun dengan gambaran iman yang kita hidupi, yang kita bawa setiap hari ini. Apabila tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita siram, kita rawat, bagaimana mungkin iman ini menghasilkan buah? Merawat iman tentu butuh perjuangan, bukan hanya sekali saja, melainkan setiap hari, setiap waktu. Bagaimana upaya kita merawat iman ini? Mari kita menelisik ke dalam diri kita. Sudahkah kita berjuang setiap harinya untuk memupuk iman yang ada dalam diri kita agar iman ini semakin subur dan menghasilkan buah setiap harinya? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, belajar dari cerita 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh ini, tentu kita pun juga diajak untuk berefleksi. Adakah sikap kita sudah mengarah kepada tindakan 5 orang gadis bijaksana tadi yang senantiasa mempersiapkan segala hal dalam kehidupan kita hari lepas hari? Atau kita pernah mengalami peristiwa seperti halnya gambaran 5 orang gadis yang bodoh tadi? Mungkin kita sudah mengerjakan banyak hal, tetapi kita tidak mempersiapkan. Kalau apa yang kita rencanakan ini gagal, tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, kita punya rencana lain. Nah, inilah yang namanya persiapan. Atau kita hidup menjadi pribadi yang serba instan, serba spontan, melakukan apa yang kita bisa tanpa kita mempersiapkan planning yang lainnya. Demikian pun halnya dengan kehidupan beriman para sahabat yang terkasih. Tidak cukup bagi kita hanya sekedar sudah dibaptis, merayakan sakramen-sakramen lainnya tanpa kita hayati, tanpa kita wujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Tidak cukup bagi kita mengatakan, saya seorang Katolik, saya beriman, saya sering datang ke gereja. Tetapi tindakan konkret kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kita seorang Katolik. Nah, maka iman kita justru akan semakin berbuah ketika kita mewujud nyatakannya dalam setiap tindakan kita, pikiran dan perkataan kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini kita diberikan seorang teladan hidup beriman, yakni Santa Monica. Kita yakin dan percaya bahwa semasa hidupnya Santa Monica adalah pribadi yang digambarkan dalam Injil pada hari ini, 5 orang gadis yang bijaksana. Semua sifat itu tentu sudah ia miliki. Menjadi pribadi yang senantiasa waspada, pribadi yang siap sedia. Maka kita pun hari ini melalui bacaan Injil juga diajak untuk memiliki sikap yang waspada. Waspada terhadap apa? Yakni terhadap kenyamanan, tawaran-tawaran duniawi. Jangan sampai kesibukan kita setiap hari mengesampingkan peziarahan iman kita. Kita justru lupa untuk merawat, menyediakan waktu, memperhatikan kehidupan iman kita. Jangan sampai tawaran-tawaran dunia yang meninabobokan ini justru memenjarakan kita, memenjarakan peziarahan iman kita hingga kita tidak bisa sampai ke tujuan nantinya.
Selamat merenung, semoga buah-buah permenungan pada hari ini mampu menjadi penerang bagi langkah peziarahan kaki kita menuju tempat terakhir nantinya, yakni kembali kepada Allah Sang Pencipta. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.